berjumpa kembali bersama saya channel Solution Automotive. Di sini saya akan memberikan tips ya. Mungkin nggak terlalu banyak tips yang nanti akan saya uraikan. Ya, ini sebatas agar supaya kita bisa menghindari membeli mobil bekas. Yang pertama, tidak bekas nabrak. Terutama itu dulu ya, tidak bekas nabrak. Oke, langsung aja kita mulai dalam pengecekan mobil bekas ya, supaya kita bisa memilih dengan bagus. Yang pertama, kita cek dulu bagian depan, karena bagian depan ini resiko nabrak mobil itu ya. Bagian depan ini resiko nabrak. Nah, ini resiko nabrak ini sangat besar sekali. Makanya kita cek dulu pertama kali, harus melihat kapnya ini bekas nabrak atau tidak. Jadi sebelum kita mulai starter mesin, kita coba mesin keliling gitu ya. Jadi kita lihat dulu fisik. Jadi jangan sampai kita membeli mobil sudah cek mesin, sudah coba mobilnya, test drive, ternyata kita nggak jadi karena hanya ada sedikit mungkin bekas nabrak atau lain sebagainya, sehingga membuat penjual itu mungkin agak jengkel mungkin ya. Oke, langsung aja kita lihat mulai dari kap mesin dulu ya, kondisinya bagus apa tidak. Oke, jadi udah seperti ini ya. Sengaja memang kalau saya setiap kali beli mobil ya, karena kalau saya udah berpuluh kali mungkin ya beli mobil. Jadi sebenarnya kalau sore maupun malam itu saya bisa melihat mobil mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Tapi untuk pemula, saya harapkan kalau lihat mobil itu di siang hari ya, seperti ini, di siang hari. Jadi kalau siang itu cat tidak manipulatif, terus kita bisa lihat detail kondisi lips bagian pintu maupun bagian kap, nah, seperti ini. Nah, kita cek bagian sellernya ini ya. Ini seller, bukan las-lasan ini bagian ini. Dan ini kalau kita tekan seperti ini ya. Nah, kita tekan seperti ini. Ini lembek tapi nggak lembek-lembek amat, nggak keras juga nggak lembek. Jadi terasa kalau seperti kita kuku ini, itu terasa ya. Kita pastikan presisi untuk masalah ini ya. Ya, ini kita pastikan presisi ya, dan bentuknya sama. Nah, seperti ini. Kalau ini bekas tertabrak, ini pasti akan kena dempul ini. Nah, ini pasti jelek, nggak presisi, pasti jelek ini. Ini nggak presisi ini. Nah, seperti ini. Kebetulan ini yang saya cek mobil Ford Fiesta ya ini ya. Nah, ini listnya rapi. Nah, ini nggak bekas nabrak, ada seperti ini. Nah, coba. Kalau ini nggak bekas nabrak ya. Nah, rata. Itu rata ya. Yang kedua, kita cek ini. Nah, headlamp. Kalau mobil biasanya ada mika ya, ada yang jual mika. Ini biasanya ada sealer. Nah, di sini ada sealer yang kurang bagus, kurang rata. Nah, kalau ini insya Allah nggak bekas nabrak, jadi masih orisinil ya. Kanan kiri kita lihat. Nah, seperti ini. Nggak ada sealer sama sekali ya, jadi masih orisinil. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kita lihat. Nah, ini. Jadi pastikan lock cup ini simetris ya, simetris. Lock cupnya simetris. Jadi kalau kita lihat dari bawah, kita lihat sini tuh kelihatan biasanya. Di situ nanti kita lihat dari sisi-sisi bawah ini, nanti kalau habis nabrak itu biasanya pertama biasanya kurang presisi ya, kurang presisi ya. Jadi sebelum kita coba test drive kita harus pastikan dulu mobil ini bodinya benar-benar bagus gitu ya. Termasuk list di pintu ini kita lihat. Nah, kita lihat list di pintu seperti ini gitu ya.
Ini harusnya presisi. Nah, seperti ini. Ini harus presisi. Nggak boleh ada lipat-lipatan atau yang nggak sesuai standar pabrik. Nah, ini contoh kecil ini kita ketahuan. Ya, ini bekas mungkin waktu dia buka pintu ada batu, jadi dia pesok. Nah, seperti ini kan nggak rapi nih. Coba dilihat. Ya, ini nggak rapi. Ya, oh ini nggak rapi. Ini sealer sebenarnya. Tapi bengkelnya nggak rapi, nggak presisi. Beda kan sama sebelahnya. Ini presisi. Nah, ini. Oke. Ini bekas mungkin waktu dia buka pintu ketatap sehingga masuk ke belakang seperti ini. Termasuk pintu kedua. Nah, semuanya harus kita cek. Ya. Semuanya harus kita cek. Nah, ini rapi nih, lihat. Nah. Oke, ini rapi ya. Jadi kita pastikan dulu untuk masalah bodi. Nah, kenapa saya siang hari dalam memilih mobil? Nah, biar nggak termanipulatif oleh cat, gitu ya. Kalau mobil nggak ada dempulan, kita senter dari belakang. Nah, kita senter. Biasanya kelihatan bekas dempul, bekas apa? Biasanya kelihatan agak bergelombang sini. Sini agak bergelombang, ya. Jadi sini agak bergelombang. Biasanya nggak bagus, nggak rata. Kita senter dari belakang. Ya, termasuk lipat-lipatan seperti ini. Harus presisi kanan dan kiri. Kita lihat ini. Nah, kita senter dari sini ya. Kita senter. Jadi kalau bekas dempulan biasanya agak gelombang gini. Nah, agak gelombang. Ya, agak gelombang. Jadi kelihatan semua. Ya, ini untuk kita cek bodi, semuanya kita cek. Semuanya. Nah, termasuk list bagian bagasi juga. Karena juga rentan tertabrak ini yang belakang ini. Nah, ini kita cek semua. Tuh ya. Semuanya kita cek. Pastikan presisi. Ya, kebetulan saya ini memang jual beli, jadi mungkin buat pemula ya ada sedikit tips dari saya. Itu ya. Selanjutnya kita cek perihal masalah mesin ya. Kita cek masalah mesin. Yang pertama, nah kita cek oli. Kita cek oli. Nah, kita cek oli ya. Ya, pastikan oli dalam kondisi bagus ya. Biasanya kalau oli ini warnanya agak kopi susu, nah ini kita harus waspadai karena resiko oli tercampur dengan kolen gitu ya. Tercampur dengan kolen. Jadi usahakan kondisi oli benar-benar seperti oli yang kalian ketahui. Itu ya. Nah, ini untuk kita ngecek. Selanjutnya kita cek bagian interior. Karena kalau kita pakai sendiri mobil, tentu kita harus cari yang bagus ya, interior. Nah, kebetulan ini yang saya lihat Ford Fiesta ya. Jadi kalau masalah interior ya, pastikan kondisi interior bersih ya. Seperti ini bersih. Cek. Ya boleh, misalkan kalau kita terpaksa harus membeli dengan keadaan kotor ya, berarti kita harus siapkan budget untuk salon ya, kurang lebih 1 juta. Nah itu bisa mungkin kembali bagus. Terus, nah panel-panel kontrol seperti ini, nah, pastikan harus fungsi semua, gitu ya. AC, gitu ya, audio. Nah itu kita harus pastikan
fungsi semua. Jadi kita nggak ada biaya lagi untuk perbaikan, gitu ya. Jadi kalau kita terpaksa harus beli, gitu ya, ya kita harus estimasi berapa nanti pengeluaran kita untuk biaya maintenance atau biaya perbaikan. Selanjutnya, nah, kita cek kondisi ban. Kalau ini kemarin saya dapatnya bannya udah ganti ya. Lumayan, bayangkan kalau kita beli kondisi ban keempat-empatnya tipis. Nah, kita harus keluar budget lagi. Ya, kalau ban itu harganya 800 berarti kita kali 4 berarti sudah 3.200.000. Nah, itu kita harus pertimbangkan biaya kosnya ya, pengeluaran. Itu. Untuk selanjutnya ya, biar kita tahu kondisi mobil itu bagus. Nah, ini. Nah, pastikan knalpot ini ya. Nah, pastikan knalpot ini tidak kotor. Nah, ini bersih nih, pengapiannya bagus. Biasanya kalau asapnya bau gitu ya, nah, di hidung bau, biasanya ini kotor. Ya, bisa jadi ada beberapa faktor ya, yang utama adalah tune up ya. Tune up atau gurah mesin ya, atau mungkin lain sebagainya yang perlu kita jadikan pertimbangan. Itu ya. Itu tadi mungkin ulasan dari saya. Kalau ada kurang silahkan komen. Kalau Anda suka silahkan subscribe supaya nanti tips berikutnya bisa Anda update ya di notifikasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dah.